Otomatis hari ini hari Kamis tanggalnya 7 November 2024 kita akan menemui Pak Imam dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung terkait asesmen disabilitas. Oke, terus. Oke, assalamualaikum Pak Imam. Oke. Iya Pak Agus, terima kasih. Selamat siang. Bersama Bu Sudibun juga. Oke Pak Imam, ini mau tanya terkait kegiatan asesmen disabilitas. Iya. Aku kan barangkali ganggu waktu sebentar aja. Bapak Imam, ini ada yang bisa tanyakan terkait asesmen disabilitas. Ya, mungkin yang pertama jumlah daripada siswa atau peserta apakah banyak atau sedikit dan mungkin dari mana, dari SD atau SMP atau dari jenjang. Begini Bapak Agus ya. Bisa kami sampaikan memang saya salah satu dari panitia asesmen. Perlu saya betulkan dulu, tadi disampaikan Pak Agus asesmen disabilitas ya. Jadi asesmen ini adalah asesmen psikologi bagi siswa penyandang disabilitas atau yang biasa disebut anak berkebutuhan khusus. Jadi asesmen ini kami laksanakan menggunakan dana APBD melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung. Namun yang kami asesmen adalah seluruh anak penyandang disabilitas atau anak berkebutuhan khusus jenjang SMP negeri maupun swasta dalam wilayah kerja Kabupaten Tulungagung. Jumlah yang ada di kami ada 129 anak berkebutuhan khusus dari berbagai jenisnya, macam-macam jenisnya, semuanya kita berikan layanan yang sama. Jadi yang kita tangani selama ini untuk sementara adalah siswa-siswa SMP dari SMP negeri maupun swasta. Kira itu mungkin ada yang bisa kami bantu. Jadi kita keseluruhannya yang ada ini 129 Pak. 129. Terus yang hadir sampai hari ini semuanya hadir. Insya Allah kalau kemarin ada 3 orang mengundurkan diri karena misinformasi seperti itu, juga 4 orang dari SMP swasta mengundurkan diri sama. Kasusnya misinformasi gitu ya. Jadi pada dasarnya kalau melihat teman-teman guru maupun wali murid itu hampir semuanya mendukung kegiatan ini, cuma karena beberapa misinformasi mereka tidak bisa. Bapak Imam, kemudian terkait kegiatan ini apakah ada setiap setiap tahun sekali atau mungkin beberapa bulan sekali? Jadi idealnya Pak Agus bahwa asesmen psikologi itu dilakukan pada individu itu 3 tahunan. Itu idealnya, karena selama kurun waktu 3 tahun itu perlu diasesmen karena di situ terjadi perkembangannya sampai seberapa, kemudian kelemahan tadi yang diatasi sudah seberapa besar hasilnya, ini perlu diasesmen kembali selama 3 tahun ke depan. Namun demikian karena setiap tahun itu di SMP itu ada siswa baru kelas 7 setiap tahun ada. Sementara anak kelas 7 yang belum diasesmen, nanti kita upayakan lah ada asesmen psikologi semacam ini setiap tahun, utamanya bagi siswa kelas 7. Jadi punya gambaran bahwa asesmen ini
akan diadakan setiap tahun untuk yang kelas 7 baru. Ya, itu dengan catatan apabila jenjang SD nanti belum dilaksanakan asesmen. Namun kalau nanti jenjang SD melaksanakan asesmen, kita beda lagi program kita. Inilah yang sedang kami programkan di dalam unit layanan disabilitas yang ada di Dinas Pendidikan Tulungagung. Jadi dalam unit layanan disabilitas RT 23 ini mempunyai program bahwa asesmen nanti itu dilaksanakan mulai jenjang TK, SD maupun SMP. Cuma karena ini baru pertama kali, untuk sementara yang bisa dilaksanakan adalah yang jenjang SMP. Jadi ya harapan kami berkelanjutan dan berkesinambungan. Jadi inti dari semua untuk pelaksanaan asesmen ini harus dimulai dari TK, SD, dan SMP atau berjenjang. Betul sekali. Itu ada. Cuma karena ini masih pertama, jadi yang dilakukan hanya untuk yang jenjang S1. Betul sekali. Mungkin pesan mungkin ya buat para pendengar dengan berada khususnya di Kabupaten Tulungagung itu apa? Ya, pesan-pesan. Jadi gini, kadang-kadang orang tua yang tidak paham tentang apa sih manfaat asesmen ini, kadang-kadang mereka ketakutan. Kadang-kadang punya gambaran yang miring terhadap asesmen. Jadi sebetulnya asesmen itu dimaksudkan untuk mengetahui apa sih yang dimiliki, potensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian dia mempunyai kelemahan apa yang dia miliki. Sehingga potensi-potensi ini nanti diharapkan difasilitasi oleh sekolah dan dikembangkan. Sehingga potensi ini bisa berkembang maksimal. Kemudian pasti ada hambatan yang muncul dari internal, dari intern setiap siswa. Nah, karena diketahui sejak dini hambatan-hambatan ini, maka diharapkan hambatan-hambatan ini bisa dikelola dan diatasi sehingga perkembangan anak ini bisa maksimal sesuai dengan kodratnya. Tadi belum disampaikan itu narasumber mungkin yang terakhir narasumber di pelaksanaan dan mungkin apakah ada yang mungkin dari wilayah Tulungagung. Jadi mohon maaf Pak Agus, saya luruskan bukan narasumber ya, karena kita bukan diklat atau bukan Jadi ini pelaksana asesmen itu dari mana? Yang jelas asesmen ini dilakukan oleh para ahli, para psikolog yang sudah berpengalaman. Beliau Bu Amelia Daeng itu dari Klinik Psikologi Anak dan Keluarga Bilaf Kanti Malang. Beliau berpengalaman 24 tahun di bidangnya. Beliau lulusan S2, beliau lulusan Universitas Erlangga yang cukup berpengalaman, maka kita meyakini beliau ini punya kualitas yang luar biasa. Karena itu kita berupaya bekerja sama dengan beliau untuk melaksanakan asesmen terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Tulungagung. Oke, terima kasih Bapak Imam atas informasi sama-sama yang disampaikan kepada para pendengar bahwa kita sudah 3 hari ya, kemarin hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis hari ini sudah kita laksanakan untuk data ini berjalan dengan lancar, dan kita sampaikan juga rasa terima kasih kepada para psikolog yang sudah beruji, yang sudah punya kualitas yang sangat baik di Kabupaten Kota. Mungkin dari saya pada jabatan yang berkenan dari Bapak Iman, saat mungkin untuk Bapak Muda, sebagai mohon maaf sebelumnya berkata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.